Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi yaitu pengumuman penting dari Kemendikbud terkait pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Kami berpesan untuk seluruh guru-guru di Indonesia ini, tolong perhatikan nomor induk NIK NIK itu agar sama, konsisten antara apa yang telah dimasukkan di Dapodik, itu pertama. Kedua, dengan apa yang ada di Dukcapil. Karena nanti ketika pelamar itu masuk, yang akan jadi primary key, yang akan jadi kunci itu adalah NIK. Jika NIK itu di Dapodik dengan Dukcapil tidak sama, maka pelamar tidak dapat mungkin untuk melanjutkan ke form berikutnya, ke sesi berikutnya. Ini kami berpesan betul pada seluruh calon pelamar. Perhatikan NIK yang ada di Dapodik dan yang ada di Dukcapil. Itu satu. Yang kedua, minta tolong untuk diverifikasi kembali pemberkasan kualifikasi ijazah S1-nya melalui link di aplikasi Info GTK. Sudah. Dengan adanya kode-kode NIK yang sudah sinkron tersebut, nanti sistem secara otomatis akan membedakan individu mana yang masuk ke P1, individu mana yang masuk ke P2 sebagai K2, individu mana yang masuk ke P3, ini yang bisa dilakukan dengan mekanisme observasi, penilaian observasi, lalu individu mana yang akan masuk ke pelamar umum, ini yang individu-individu yang belum mencapai 3 tahun di Dapodik atau individu baru yang telah memiliki sertifikat pendidik melalui jalur PPG Prajabatan. Selanjutnya untuk mekanisme yang pertama ini tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu PLT Dirjen. Kita akan mengutamakan sesama guru P1 ini, sesama yang sudah lulus passing grade, akan kita lihat dulu mana yang K2. Ini berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Prioritas pertama, kita tempatkan dulu K2. Jika masih ada formasi, maka guru-guru yang lulus passing grade yang sebagai honor negeri pada saat pelamaran tahun 2021 ya. Pada saat pelamaran tahun 2021, satu. Lalu jika masih ada kuota, kita lihat lulusan PPG. Jika masih ada kuota di daerah, maka untuk honorer swasta. Ini kita akan selalu dorong ke pemerintah daerah agar formasi yang diajukan di tahun 2022 ini harapannya harus lebih besar dari jumlah P1 atau jumlah guru yang telah lulus passing grade. Sehingga untuk kategori 1, 2, 3, dan 4 ini sampai dengan honorer swasta itu dapat diprioritaskan untuk penempatannya. Selanjutnya, jadi untuk P1 ketika dia sudah mendaftar di aplikasi STSCASN ini nanti, dia akan langsung diumumkan Anda akan ditempatkan di mana, penempatannya akan di mana. Setelah itu P1, individu P1 bisa melanjutkan proses berikutnya, pemberkasan dan persiapan untuk bertugas di sekolah penempatan. Jadi begitu dia daftar, langsung Anda adalah peserta P1 dan akan ditempatkan di mana. P1 itu adalah yang lulus passing grade ya. Nah, namun tadi merujuk dari Ibu PLT Dirjen juga mengumpulkan bahwa ada beberapa mata pelajaran yang sudah jenuh di daerah. Itu jadi intinya ada beberapa mata pelajaran itu sudah penuh ada di daerah, jadi tidak mungkin bisa ditempatkan kembali. Nah, untuk hal-hal yang semacam itu, apabila ada P1, pelamar P1 yang belum dapat ditempatkan, dia dapat mengikuti pola observasi. Ini yang tadi dicontohkan juga di pembukaan tadi. Contoh misalnya ada individu P1, dia waktu itu memiliki latar belakang kualifikasi IPA. Padahal saat ini dia sedang mengajar di SD. Nah, ketika IPA itu ternyata sudah penuh di daerahnya dan tidak memungkinkan, ini karena tahun 2022 ini tidak akan ada
individu yang saling menggeser. Jadi ketika ada honorer yang sedang menempati suatu sekolah negeri, itu tidak akan kita geser walaupun dengan individu-individu yang walaupun telah memiliki nilai yang lebih tinggi. Jadi sekolah induk itu akan mendapatkan prioritas, gitu kan. Nah, karena mungkin IPA, ini contoh aja ya, karena mungkin IPA di suatu daerah itu penuh, maka dia bisa melamar ke sebagai guru SD karena memang dia selama ini sebetulnya mengajar di SD. Nah, tapi dia tetap harus mengikuti pola observasi, pola penilaian kesesuaian untuk P2 atau P3 misalnya. Jadi dia mengikuti observasi P2 P3 sebagai guru SD karena dia kemarin kan lulusnya sebagai guru IPA. Nah, karena daripada dia menunggu sebagai guru IPA, menunggu ketersediaan, mungkin ada yang pensiun entah tahun 2024 atau 2025 misalnya, jika saya ingin bertarung di observasi, itu diperbolehkan. Dia akan mengikuti pola observasi di tempat di mana dia bertugas, misalnya di SD. Nah, semoga menang. Apabila dia menang, maka dia akan ditempatkan di sekolah tempat dia mengajar, di SD saat ini dia mengajar. Selanjutnya ini untuk P1 ini sudah kita ini ya, ini tidak untuk P1 tidak, intinya tinggal tunggu pengumuman yang ada di SSCSN ketika dia daftar ulang. Jadi jangan lupa untuk seluruh guru yang P1, walaupun Anda sudah memiliki passing grade P1, tetap Bapak Ibu guru P1 tetap harus mendaftar kembali, tetap harus melakukan aktivasi kembali ke aplikasi SSCSN. Nanti tinggal lihat pengumumannya melalui aplikasi tersebut, SSCSN tersebut akan ditempatkan di mana. Nah, sekarang kita konsentrasi untuk yang P2, yaitu penilaian observasi baik untuk K2 maupun untuk guru honorer negeri yang telah mengajar minimal 3 tahun. Perlu diperhatikan di sini bahwa individu yang dapat melamar ke P2 atau P3 itu guru yang saat ini sedang aktif. Ini agak berbeda dengan tahun 2001 kemarin. Untuk yang tahun 2022 kondisinya harus saat ini dia aktif. Nah, kalau dia kondisi saat ini aktif, dia bisa mengikuti observasi apabila dia telah memiliki 3 tahun masa tugas, walaupun tidak berturut-turut. Sekali lagi, walaupun tidak berturut-turut. Jadi misalnya dia aktif ya di tahun 2022, 2021 dia tidak aktif, 2020 dia aktif, 2019 tidak aktif, 2018 aktif, 2015 aktif. Nah, ini ketika dikumulasikan lebih dari 3 tahun, dia diperbolehkan untuk mengikuti mekanisme seleksi observasi. Catatannya saat ini dia aktif. Existing saat ini dia sedang aktif.